Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu dan semakin banyak kuota ya, agar kalian tetap bisa nonton video alur film abal-abal buatanku nih. Kali ini aku mau ngebahas sebuah alur film horor yang berjudul Anak Titipan Setan yang dibintangi oleh Mbak Gisel nih guys. Gimana ceritanya? Langsung sikat aja. Cerita dimulai dengan alunan tembang Jawa dari seorang pria yang merujuk pada ilmu paneluhan, dibarengi dengan seorang wanita yang seperti memuja sesuatu. Anak hitung hayu. Tepat pada malam Jumat di sebuah rumah, seorang anak bernama Dika mengigau dalam tidurnya. Sang ibu yang bernama Sari berusaha menenangkan anaknya itu, yang tak lama kemudian terdengar suara mengerikan dari luar rumahnya. Mendengar suara itu, Sari lantas membangunkan suaminya yang bernama Lesmono dan menjelaskan apa yang terjadi pada Dika. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara kuda meringkih dari luar. Lesmono lalu memberanikan diri keluar kamar untuk memeriksanya. Betapa terkejutnya dia saat melihat sesosok makhluk mengerikan menyerupai seekor kuda. Dengan ketakutan, Lesmono berlari ke kamarnya dan bilang pada sang istri bahwa di depan ada jaran penoleh. Tiba-tiba Dika seperti tak sadarkan diri dan langsung keluar kamar begitu saja. Sari memberanikan diri untuk mengejar putranya itu. Entah apa yang terjadi, mereka diteror oleh sosok-sosok aneh di depan kamar mereka. Dan ketika orang tua mereka yang bernama Eyang Susana membuka pintu kamarnya, keadaan langsung berubah menjadi semula seperti tidak terjadi apa-apa. Esok harinya Sari menjemur kain-kain batik di halaman, karena memang dia adalah menantu dari Eyang Susana, pemilik usaha batik. Dika yang saat itu bermain di dekatnya tiba-tiba melihat seekor kuda putih. Namun Sari tak melihat apa yang dilihat oleh putranya itu. Bu, lihat Bu, ada kuda dari tadi di sana. Kuda? Mana ada apa-apa? Dengan menyeret kuda mainannya, Dika mendekati kuda putih yang dia lihat. Dan tak lama setelah itu, Dika tertabrak oleh mobil yang melaju kencang dan tewas seketika. Siang itu jenazah Dika langsung disemayamkan. Lesmono yang tak menerima kepergian sang putra, dia nekat mencabut nyawanya sendiri dengan kendat alias gantung diri. Belum juga sembuh dari sakitnya kehilangan sang anak, Sari semakin syok karena suaminya juga meninggalkannya. Malam itu jenazah Lesmono dikelilingi orang-orang dengan bacaan surat Yasin sebelum dimakamkan esok hari. Tapi anehnya seperti tak ada kesedihan sama sekali di wajah Eyang Susana dengan kepergian anak cucunya tersebut. 10 tahun kemudian setelah pulang dari makam, tak sengaja Sari melihat ibu mertuanya berjalan agak tergesa-gesa diikuti oleh asistennya yang bernama Pak Kasman. Karena penasaran, lantas Sari mengikutinya dengan sembunyi-sembunyi. Eyang Susana kemudian berhenti di sebuah rumah sederhana dan mengetuk pintu. Setelah pintu dibuka, nenek itu pun masuk. Sementara Pak Kasman menunggunya di luar. Karena semakin penasaran dengan apa yang akan dilakukan mertuanya itu, Sari mencoba mengintipnya dari lubang dinding di belakang rumah. Rupanya itu merupakan rumah seorang dukun bernama Mbah Jambrong yang membantu Eyang Susana mengambil jalan pintas mendapatkan kekayaan. Eyang Susana bersekutu dengan iblis yang dinamakan Ki Jaran Penoleh. Merasa sudah cukup dengan apa yang dia dapatkan, Eyang Susana ingin memutuskan perjanjian gaib tersebut. Selain itu juga karena tak ada lagi orang yang dapat dia tumbalkan setelah dia mengorbankan cucunya sendiri 10 tahun yang lalu. Mendengar hal itu jelas Sari merasa marah dan terkejut. Tapi sayangnya Mbah Jambrong bilang bahwa perjanjian gaib itu tidak bisa diakhiri seumur hidup. Dan sebentar lagi Eyang Susana saatnya harus kembali memberikan tumbal pada Jaran Penoleh. Karena kebingungan, Eyang berjanji akan menambahkan cincin pada setiap sesajen yang akan disuguhkan pada pesugihannya. Apalagi Mbah Jambrong juga menakut-nakuti jika Eyang melalaikannya, pelan-pelan kekayaan dan kejayaannya akan musnah. Bahkan dia bisa mati secara mengenaskan.
Sore itu Eyang Susana diam-diam keluar rumah dengan membawa sesajen menuju bekas kandang yang selalu digembok dengan rantai. Sari yang mengetahui kelakuan mertuanya itu, dia mencoba mengintip apa yang akan Eyang lakukan. Tapi tiba-tiba sosok anak kecil mengejutkannya dari lubang yang dia intip. Malamnya ketika Sari tidur, dia diteror oleh sosok bayangan anak kecil yang menyeret mainan kuda milik Dika. Karena ketakutan, dia pun keluar dan matahari mulai bersinar. Semenjak mendengar pembicaraan Eyang dan Mbah Jambrong, Sari menjadi pendiam pada mertuanya. Sekali buka mulut, Sari seolah-olah menyindir kelakuan sang mertua dan membuatnya terdiam. Siang berganti malam, Sari memberanikan diri masuk ke kamar sang mertua yang sedang tidur di kursi goyangnya. Dengan hati-hati agar Eyang tidak bangun, meskipun sesekali beliau batuk-batuk, Sari berusaha mencari kunci gudang yang dipakai Eyang menyembah jaran penoleh. Setelah mendapatkannya, dia pun kembali keluar. Namun dia terpergok oleh Pak Kasman yang biasa dipanggil Pak D olehnya. Pak D Kasman bertanya apa yang disembunyikan di belakang punggungnya setelah dari kamar Eyang. Pak D Kasman membawa Sari berbicara empat mata dengannya. Beliau mengungkapkan bahwa sebenarnya dia sendiri tak suka dengan perbuatan Eyang Susana. Pak D Kasman juga mengaku berada di pihak Sari dan memintanya untuk merahasiakannya. Sari lalu memberikan kunci yang dia ambil pada Pak D dan memintanya untuk digandakan. Tengah malam, Eyang Susana kembali ke gudang untuk memberikan sesajen. Lagi-lagi, Sari mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh ibu mertuanya itu. Pada saat Eyang kembali ke rumah, Sari memberanikan diri untuk memasuki gudang tersebut. Dengan nafas yang ngos-ngosan, Sari menyenter sudut-sudut ruangan yang gelap tersebut. Tak lama setelah dia berada di sana, Sari langsung mendapatkan teror bertubi-tubi dari penghuni gudang itu. Sari berteriak-teriak histeris lalu lari keluar. Saking ketakutannya, wanita itu sampai lupa kembali mengunci pintu gudang. Esok harinya Eyang dan Sari mendatangi pelanggan batiknya. Tapi sayangnya tak ada satupun dari mereka yang mau mengambil produk batik Eyang Susana. Sepertinya usaha Eyang Susana sudah mulai diambang kebangkrutan nih guys. Malamnya, saat Eyang akan ke gudang, dia pun curiga dengan gembok yang tidak terkunci. Dia lalu memeriksa segala sudut gudang untuk memastikan tak ada barang-barang yang hilang dari sana. Setelah pemujaan selesai dilakukan, Eyang menghampiri Sari untuk menanyakan apa yang dia lakukan. Sari pun dibuat bingung dengan pertanyaan Eyang. Di dalam tidurnya, Eyang Susana mulai diteror oleh pesugihannya sendiri. Ia kemudian curhat dengan Mbah Jambrong bahwa perusahaannya sudah tanda-tanda diambang kebangkrutan. Mbah Jambrong memberinya solusi agar jangan menunda-nunda untuk memberikan tumbal. Lalu keesokan harinya, Eyang menunjukkan foto cucu dari anak keduanya pada Sari, yaitu Putri, yang saat ini tinggal di Australia bersama anak dan suaminya. Eyang Susana ingin meminta Sari mengirimkan surat pada adik iparnya itu agar segera pulang ke Indonesia dengan membawa anaknya. Tapi Sari tahu, itu hanyalah akal bulus Eyang saja agar bisa menumbalkan anaknya si Putri. Setelah itu Sari kembali masuk ke dalam gudang. Dengan memberanikan diri, wanita itu mengobrak-abrik benda-benda yang ada di sana. Setelah puas, dia pun keluar dan kembali terpergok oleh Pak D Kasman. Sari lalu bertanya kenapa dia sampai mau membantu mertuanya menjalankan pesugihan. Tak banyak berkata, Pak D Kasman hanya bilang bahwa dia sudah membantu Eyang Susana sejak dulu, jauh sebelum melakukan perjanjian dengan iblis. Dan kini sudah waktunya semua itu harus diakhiri. Setelah mengobrak-abrik gudang, malamnya Sari kembali diteror oleh anak buah jaran penoleh, hingga barang-barang di kamarnya berantakan. Sementara Eyang yang masuk ke gudang dibuat kaget dong dengan benda-benda pemujaannya yang morat-marit. Dia pun bingung dengan siapa pelakunya. Sari yang diperintahkan ke kantor pos untuk mengirimkan surat pada Putri, dia berhenti di jembatan dan membuang surat itu. Mungkin karena dia tahu nyawa anak Putri dalam bahaya.
Sesampainya di rumah, Sari melihat mertuanya menjual perabotan karena pemasukan sudah menurun drastis. Malamnya Sari yang di kamar mendengar Eyang batuk-batuk semakin parah. Sari mencoba mengetuk pintunya tapi tak dibuka oleh Eyang. Sehingga Sari mendatangi rumah Pak D. Kasman untuk meminta bantuan. Pak D! Apa? Ibu gerah. Pak D. Kasman terpaksa mendobrak pintu kamar Eyang dan mendapatinya sudah tergeletak tak sadarkan diri. Setelah sadar, Eyang Susana menanyakan tentang surat yang dikirim oleh Sari untuk Putri. Karena sudah seminggu tapi Putri belum membalas dan belum juga datang menemuinya. Sari pun terpaksa harus berbohong dengan mertuanya tersebut. Malam itu cincin Eyang sudah ludes digunakan untuk sesajen pesugihan. Meskipun dia tahu bukanlah benda itu yang diminta Jaran Penoleh, melainkan nyawa. Tapi Eyang terus berharap dan berjanji akan mempersembahkan tumbal nyawa 2 hari lagi. Semakin lama penyakit Eyang semakin nemen. Bahkan dia mengeluarkan segumpal rambut di setiap batuknya. Hingga kemudian Eyang meminta Sari mendatangkan Mbah Jambrong untuk menemuinya. Dukun itu pun datang dan bilang bahwa dia tak bisa berbuat apa-apa. Eyang pun sekarang sadar diri bahwa itu sudah menjadi takdirnya dan dia siap menerima segala resikonya. Namun Mbah Jambrong juga mengatakan bahwa sepertinya Jaran Penoleh tidak hanya marah dengan Eyang saja, tapi juga pada orang lain. Sementara itu di tengah malam Sari kembali mendapatkan teror dari anak buah Ki Jaran Penoleh. Bahkan mereka mengendalikan tangan Sari agar menyayat lehernya dengan kaca. Beruntung ada Pak D. Kasman yang segera datang menggagalkannya dan membawa Sari keluar. Pagi harinya sambil terbaring di ranjang, Eyang Susana ingin bercerita pada Sari, di mana sebenarnya Putri tidak pernah mendapatkan restu darinya untuk menikah dengan orang selain dari Jawa. Harapan satu-satunya sebelum ajal menjemput, Eyang Susana ingin kembali bertemu dengan anak keduanya itu. Tapi ternyata siangnya Putri datang menemui sang ibu setelah diberitahu oleh salah satu tetangga tentang keadaan Eyang. Eyang lalu memperkenalkan Putri dengan Sari karena mereka memang belum mengenal satu sama lain. Setelah berbincang sebentar dengan Putri, Eyang mengatakan bahwa semua warisan miliknya akan jatuh pada anak keduanya itu. Sari yang mendengar hal itu pun dibuat kecewa karena selama ini dialah yang merawat Eyang, tapi dia malah tak mendapatkan sepeser pun warisan dari mertuanya itu. Dengan nafas yang ngos-ngosan, Eyang juga marah dengan Sari karena dia tak pernah mengirimkan suratnya pada Putri. Sari pun tak tinggal diam. Dia membongkar segala rahasia Eyang Susana di hadapan mertuanya yang sekarat itu. Malam harinya para pujaan Eyang Susana mendatangi dan sekaligus mengambil nyawa nenek pemuja iblis tersebut. Dan pagi harinya setelah dari pemakaman Eyang, tiba-tiba anak Putri melihat seekor kuda putih di kuburan, persis yang pernah dilihat oleh Dika. Sari kemudian mendatangi Mbah Jambrong untuk meluapkan keluh kesahnya. Dia ingin meminta bantuan dukun itu untuk menyingkirkan Putri agar dia bisa merebut warisan dari Eyang Susana. Yang mengejutkan lagi, dia juga ingin menggantikan posisi Eyang Susana sebagai pemuja iblis Jaran Penoleh. Meskipun sudah dijelaskan aturan-aturan menjadi budak iblis, Sari tetap kekeh ingin melanjutkan perjanjian sesat itu. Menjelang malam, Sari langsung ke gudang untuk melakukan ritual mengikat kontrak perjanjian dengan Jaran Penoleh. Ketika Putri melihat keluar jendela, dia melihat 2 sosok anak kecil yang menyeret mayat Eyang Susana. Baru saja petang, udah pagi lagi. Putri nekat masuk ke gudang untuk melihat-lihat apa yang ada di sana. Tiba-tiba Sari juga berada di belakang Putri dan menjelaskan tempat apa itu. Ya, walaupun Putri tidak mengerti apa yang dimaksud oleh kakak iparnya tersebut. Di ruang makan mereka berbicara tentang kehidupannya masing-masing. Nah, di situ Putri mengatakan bahwa sebenarnya dia dan suaminya tak bisa memiliki anak. Dan anak yang dia bawa merupakan seorang anak hasil adopsi. Mendengar pernyataan Putri, Sari pun terkejut dong. Karena sasaran untuk dijadikan tumbal bukanlah keluarga kandung dari Eyang Susana. Dia lalu mendatangi Mbah Dukun untuk membatalkan perjanjiannya dengan iblis. Tapi dia sudah terlanjur tanda tangan kontrak dengan Jaran Penoleh. Dan pastinya sudah tidak bisa dibatalkan begitu saja.
Malam itu Putri melihat kejadian mengerikan di depan jendela kamarnya, di mana Sari menjadi korban jaran penoleh akibat perjanjian yang dia buat sendiri. Selain itu, Putri juga mendapatkan teror dari iblis tersebut, ditambah lagi poci dari Eyang Susana. Putri lalu ngibrit keluar untuk mencari bantuan. Konyolnya, dia masih sempet-sempetnya betulin sendalnya yang putus, padahal dia tahu nyawanya terancam. Putri lalu bertemu dengan Mbah Dukun yang kemudian diceritakanlah apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Putri. Kemudian Mbah Dukun mengajak Putri untuk membakar semua benda yang ada hubungannya dengan jaran penoleh. Dia kembali masuk ke rumah dan mencari barang-barang yang dimaksud oleh Mbah Jambrong. Dia sampai lupa bahwa anaknya ketinggalan di kamar. Setelah melihat ke kamarnya, anak angkat Putri sudah tidak berada di sana. Setelah mendapatkan barang-barang Eyang Susana, Mbah Jambrong segera membawanya ke gudang untuk dibakar. Sementara itu Putri yang mencari anaknya kembali diteror oleh Ki Jaran Penoleh. Bahkan dia sampai diangkat ke pohon kelapa untuk ngambil buahnya. Mbah Jambrong membakar semua benda yang ada di gudang sambil baca mantra. Tapi sayangnya benda-benda itu tidak terbakar sama sekali. Yang ada dia malah digampar oleh Jaran Penoleh. Dia ngibrit dong daripada mati. Tak lama setelah itu Pak De Kasman datang dan melihat gerombolan burung gagak mengitari rumah Eyang Susana. Dia lalu menunjukkan kejadian itu pada Mbah Jambrong dan Putri. Mbah Jambrong lalu bilang bahwa sepertinya membutuhkan satu tumbal nyawa lagi. Anehnya, mau-maunya Pak De Kasman berkorban menumbalkan nyawanya sendiri dengan membakar tubuhnya. Akhirnya Ki Jaran Penoleh dan muridnya serta gudangnya pun musnah. Dan anak Putri kembali dipelukannya dengan selamat. Esok harinya Putri membawa anaknya kembali ke Australia dan menitipkan rumah itu pada Mbah Jambrong. Lalu film Anak Titipan Setan pun berakhir. Ini adalah film terkonyol yang pernah aku tonton guys. Judul dan isinya tidak nyambung dan akting para pemainnya yang biasa-biasa saja. Udahlah, males kelanjutinya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.